Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang luwe. Oke, follow video kali ini aku bakal nyobain jajangmyeon dari restoran Mujige. Ini merupakan mie instan jajangmyeon dari Mujige dan ya kayak gini ada tulisan wonhae juga di sini. Wonhae artinya mau ataupun ingin gitu artinya. Yap, ini aku bawanya benar-benar dari Indonesia. Ini satu hal yang menarik adalah mereka tuliskan di sini adalah udon jajang. Maksudnya adalah kolaborasi mie-nya itu mie udon, lalu sausnya jajangmyeon. Barusan aku nyari, ternyata juga memang ada beberapa restoran yang menggunakan cara ini. Jadi misalnya mie pangsit tapi pakai suun gitu. Jadi kayak dicampur-campur biar lebih menarik lagi. Nah, untuk cara masaknya sendiri mereka ada dua cara, yaitu microwave kayak sebelah kanan sini atau menggunakan panci. Ini aku pakai yang panci aja karena menurutku kalau di microwave, kalau misalnya memang dibuatnya itu untuk microwave itu biasanya enak pakai microwave. Tapi kalau misalnya bisa dimasak biasa, biasanya itu lebih enak dimasak biasa. Kayak gini, penjelasannya juga lengkap. Kalorinya kok rendah banget, cuma 180 kilokalori. Bisa buat diet ini berarti yuk. Rendah banget ini kalorinya. Mie basah dengan saus kedelai hitam. Isinya bener-bener cuma dua gini. Yo. Cuma dua gini, saus sama ini. Sausnya bisa dibilang lumayan mirip ya, dari teksturnya ini lumayan mirip ini. Kalau dilihat ya kayak gini. Ya, sausnya teksturnya lumayan menjanjikan, tapi mungkin agak terlalu berair, bisa lebih pekat dikit lagi Mujige. Tapi ini mungkin ngikutin jenis mie-nya, biar kalau terlalu pekat mungkin nggak tahu susah disimpan atau gimana. Nah, ini mie-nya dimasak dengan cara push di air 500 ml selama 2 menit. Oke, aku agak kagetnya sama air yo. Karena jajang yang ada di Korea, mie instan jajang yang ada di Korea, biasanya itu dikonsumsi kondisi agak kering. Ini agak mengagetkannya pakai air, biar walaupun juga lihat. Masukkan 500 ml, didihkan, masukkan mie dan rebus selama 2 menit. Masukkan saus jajangmyeon dan aduk mie udon secara merata, dipanaskan selama 3 detik. Nggak ditiris kan ya? Berarti kan nggak disaring gitu. Airnya tak buat mendidih. Nah, udah mendidih. Nah, sekarang waktunya kita masukkan mie-nya. Ya benar-benar kayak mie udon, tapi kelihatannya fresh banget yo. Aku kalau dari kualitas mie-nya suka ini aku. Packagingnya juga rapi. Ya, mie-nya kayak gini, kelihatan sangat fresh dan bagus banget. Dan lagi-lagi ini nggak disponsor, jadi jujur. It was at this moment that he knew. Oh, keceplok semua kan nggak ada rasa plastiknya. Selama beberapa detik itu mikir, ini tanganku tak masukkan atau enggak ya gitu. Mie udah masuk, kita panaskan selama 2 menit. Oh, yang penting ini, kalau misalnya kemasannya bocor atau rusak, mohon tidak dikonsumsi katanya. Ya, jadi ini yang penting. Kalau misalnya bolo-bolo beli di internet terus datang dalam kondisi bungkusnya itu nggak rapet kayak yang punya aku tadi, sebaiknya diganti yo, jangan dikonsumsi. Kayaknya bakal enak ini. Dan air 500 ml ternyata nggak terlalu banyak. Setelah bahkan ini kita panaskan 30 detik ya. Baru dikonsumsi. Beda jajangmyeon ini di Korea itu kita jarang banget bikin di rumah, hampir nggak pernah bikin di rumah. Kebanyakan kita pesen antar, dan ini emang budayanya kayak gitu dari dulu. Itu jajangmyeon itu menjadi makanan yang sangat merakyat setelah menjadi makanan yang bisa di delivery. Jadi ini salah satu makanan yang paling teringat ketika orang Korea itu mikir delivery food. Ini kayak salah satu makanan pertama dan juga biasanya dikonsumsi waktu pindah rumah. Kenapa waktu pindah rumah? Kalau sekarang sih sebenarnya nggak masalah mau makan apapun, tapi dulu waktu pindah rumah yang bisa pesan antar dan juga praktis itu cuma jajangmyeon. Dan dulu itu kalau kita pesan jajangmyeon datangnya itu di piring kayak gini. Setelah kita konsumsi, piringnya itu kita taruh depan rumah, nanti ada yang ngambil. Tapi sekarang ini karena biaya datang untuk ngambil itu mahal, jadi biasanya sekarang itu udah pakai piring plastik. Oke, udah 2 menit. Yap, ini udah 2 menit. Kalau dari mata sih nggak terlalu kelihatan beda. Yo, kayak gini. Oh, dari bawahnya super Korea. Wow, super Korea. Mungkin kayak mie instan jajangmyeon yang di Korea juga kayak sini bawahnya. Oh ya, api kecil sekarang. Kita kecilkan. Dan karena api udah kecil, kita aduk merata. Ini aku yang salah atau gimana? Jadi ini kok mie kuah gini sih? Masuk kan ini? Lah hasil akhirnya gini. Gagal total ini. Apa aku salah? Soalnya 500 ml bener loh. Karena jajangmyeon itu harusnya kayak mie goreng, kayak pekat gitu. Ini karena terlalu nggak mirip,
Aku tak ngikutin instruksi ya, wis. Karena kalau misalnya cara masaknya tak ubah, terus rasanya aku bilang nggak enak, kayaknya nggak adil untuk pihak Mujige, karena bisa jadi mereka ngerasa lu Yang ubah cara masaknya kan sampai ya. gitu. Jadi, oke, ini udah 30 detikan. Ini tak pindah ke. Tapi masuk ini sih. Kalau penampilannya gini, kesannya kayak mie kuah rasa jajangmyeon jadinya, bukan kayak jajangmyeon. Oke, jadi kalau dilihat dari penampilan benar, mie-nya kayak gini, warna iya, cuman kuahnya jajangmyeon itu harusnya pekat banget. Ini gak salah dong. Oh. Oh, di sini ada tulisannya kecil, selama 2 menit lalu tiriskan. Wastaga. Mujige salahkan saya. Mohon maaf. Anda yang benar, saya yang salah. Wah, tiriskannya di sini loh. Yo, lagi itu sekarang tak pikirkan gimana caranya bisa mengurangi jumlah air tanpa memasak minyak. Minyak tak pindah dulu. Oke, kuahnya tuh yang tak rebus sampai airnya itu ini ya, kuahnya jadi akap mie. Terus shake. Ini pendapat pribadiku loh, karena aku ngerasa bisa jadi orang lain juga melakukan kesalahan yang sama. Mujiki kalau bisa bagian tiriskannya itu mungkin ada satu step lagi yang menunjukkan. Di Indonesia kan biasanya waktu tiriskan ada gambar terpisahnya ya, atau untuk setelah direbus ditiriskan. Jadi ini untuk mencegah para konsumen lain. Tapi mohon maaf kesalahanku tadi. Ini tak rebus api kencang biar cepet-cepet berkurang ya. Wah pantes aneh pak. Kalau misalnya nggak ada airnya, kayaknya enak sih. Ya, ini sekarang mie-nya nggak tak rebus, kondisi kayak gini. Lalu kuahnya ini tak rebus biar tinggal sausnya. Sebisa mungkin airnya kita uapkan ya, kita rebus, kita didihkan ya. Ini halal loh. Ini kalau misalnya aku di Indonesia, aku tak beli satu lagi ini karena aku bawanya dari Indonesia ke Korea. Yo, ini nggak bisa beli lagi. Yo, ini halal. Ini halal, untungnya. Jadi buat bawa yang muslim juga bisa dikonsumsi dengan. Oke, percaya nggak percaya? Kuahnya udah hilang kabeh. Tinggal segini dok. Yuk, jadi mungkin sedikit lagi. Tapi which is baiknya daripada kosong. Nah, kayak gini baru agak mirip meskipun masih ada kuahnya karena kesalahan saya. Oke, ini hasil akhirnya. Nah, kayak gini mirip, semua mirip dan mie udon. Oh, lumayan enak. Aku lebih suka mie biasa daripada mie udon kayaknya. Ini kalau misalnya bol-bol ganti mie apa ya, yang mirip. Kalau dari segi rasa lumayan mirip. Tapi kalau jajangmyeon sebenarnya itu pakai minyak yang lumayan banyak, terus ada minyak babinya juga seharusnya. Jadi rasanya itu lebih. Ya boy, kayak saus rendang yang asli kan santannya banyak kan jadinya pekat enak ya tuh. Tapi yang ini mungkin karena mereka mencari solusi nggak pakai minyak babi itu, pakai minyak yang lain, dan juga mungkin karena mie instan bumbunya itu nggak sekaya yang asli, tapi lumayan mirip. Ini kalau misalnya nggak melakukan kesalahan kayak aku, kayaknya lumayan mirip. Dan ini jajangmyeon ya toh. Kalau misalnya bol-bol kurang suka mie kayak aku, ada satu cara. Ada yang namanya jajangbap. Pakai saus jajang ini, tapi pakai nasi. Jujur dulu Mujige itu restorannya waktu tak kunjungi. Mereka itu emang restoran Korea yang dibuat orang Indonesia. Jadi kesannya itu masih kayak agak niru makanan Korea gitu, kayak apa ya? Ada beberapa bagian yang agak awkward gitu dulu. Tapi terakhir kemarin aku nyoba ke restorannya, kualitasnya itu juga udah mendingan. Dan harganya kan lumayan terjangkau dibandingkan restoran Korea yang dijalankan ataupun dimiliki orang Korea ya toh. Sehingga kesannya itu kayak buat yang suka makanan Korea, tapi yang mungkin masih baru ataupun yang mungkin merasa makanan Korea di Indonesia yang restoran Korea itu terlalu mahal, Mujige bisa jadi solusi kayak wow. Yang ini jujur dari segi kemiripan hampir bisa dibilang
mirip sama mie instan jajangmyeon yang ada di Korea. Mirip banget. Cuman karena mie-nya ini pakai mie udon sehingga agak beda sama mie jajangmyeon biasanya. Tapi kalau dari tekstur bumbunya, tinggi. Bisa bilang sekitar nilai 9,1 sampai 9,9 harus kayak sempurna gitu kesannya. Jadi kalau mau ngasih 9,9, mungkin 9,1an nilainya. Ya, sekitar 9,1. Terus kalau menurutku ini sama sih kayak mie instan jajangmyeon yang ada di Korea juga. Biasanya itu jajangmyeon itu banyak banget bawang bombaynya. Jadi kalau bisa bawang bombay itu potong-potongan, tumisin yang agak lama sampai dia itu benar-benar jadi lembek. Oke, jadi api agak kecil, ditumis sampai agak lembek. Nah, kalau bawang bombay itu ditumis lama, rasanya itu jadi agak manis. Nah, setelah itu masuk bumbu yang tadi itu, baru minyak yang udah direbus tumisin bareng. Kalau gitu kayaknya rasanya bakal lebih enak dan lebih nggak terlalu instan kayaknya. Tapi ini kalau dari bumbu semua lumayan enak, bagus banget, dan dari cara penyimpanan pun menurutku nggak susah. Yang penting packagingnya nggak rusak. Sungguh yang ini, wow. Bisa tak bilang aku lumayan suka yang ini. Lumayan suka, dan ini nggak disponsor sama Muji. Sungguh. Oke, Popo, video kali ini sampai di sini. Menurutku mie yang Muji ini sungguh enak. Jangan sampai salah masak aja, karena yang bagian ditiriskan itu agak kecil tulisannya. Semoga Popo nggak mengalami kesalahan yang sama kayak aku melalui videoku ini. Oke, Popo, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video. Wah, enak lagi.